Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya salah satu dari kalian pimpin doa sebelum belajar. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Absen dulu. Desya, Eka, Trisha, Gea, Maulida. Udah siap ini? Siap. Masih ingat materi pembelajaran minggu lalu itu kita tentang apa? Mad badal. Siapa yang masih ingat keterangan tentang mad badal? Keterangan untuk mad badal itu adalah apabila ada huruf mad, Ya. alif, wawu, iya, Ya. dan hamzah terkumpul dalam satu kalimat, sedangkan huruf hamzah mendahului huruf mad dibaca panjang 2 harakat. Ibu selalu ngingetin jangan pernah bosen ya. Kalian harus terus semangat menuntut ilmu ya. Terus tuntut ilmu, apalagi pelajaran tajwid ini sangat penting untuk kita. Karena kita sebagai umat Islam, kitab sucinya Al-Qur'an, cara membaca Al-Qur'an itu harus pakai tajwid. Ya. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran dulu. Nah, tujuan di sini adalah merupakan hal-hal yang harus bisa kalian capai, ya. 1. Melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian mad tamkin. Tujuan ke-7, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mempraktikkan hukum bacaan mad tamkin dengan benar. Ibu akan memutar video, nanti kalian amati ya. Kira-kira ada pertanyaan enggak dari video yang sudah kamu amati? Nanti pertanyaannya kalian tulis dulu. Nanti pas sesi tanya jawab baru kalian tanyakan. Simak baik-baik videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kamelia dari MTSMI Cidanyang di channel Kudus dan Tajwid Simple. Pada pertemuan kali ini, mari kita bersama-sama membahas hukum tajwid yaitu mad tamkin. Mad itu apa? Nah, mad secara bahasa itu panjang, tamkin secara bahasa yaitu penetapan, pemantapan, dan penguatan. Sedangkan keterangannya untuk mad tamkin itu adalah apabila ada 2 ya dalam satu kalimat. Ya pertama berharkat hidup dan bertasydid, dan ya yang kedua itu berharkat sukun atau mati. Cara membaca mad tamkin itu yaitu dengan cara menekan dan menahan huruf ya yang bertasydid selama 2 harakat. Nah, setelah itu baru dipanjangkan. Kalau misalkan ke depannya hukumnya mad tabi'i berarti 2 harakat. Kalau ke depannya hukumnya mad alif sukun berarti boleh dibaca 2 atau 4 atau 6 harakat. Yang penting cara menekan ya yang bertasydid itu harus 2 harakat. Ya, dimantapkan suara ya yang bertasydidnya itu dengan cara ditekan dan ditahan selama 2 harakat. Oke, contohnya ada 5. Nah, yang ke-1 an-nabiyyin. Nah, ya-nya itu ditekan, ditahan selama 2 harakat. Nah, kedepannya kan hukumnya mad alif sukun. Panjangin boleh 2, boleh 4, boleh 6 harakat. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, huyitum. Nah, khusus untuk huyitum dalam keadaan wasol atau wakof itu tetap 2 harakat. Karena di situ hukumnya mad tabi'i. Sekarang masuk ke contoh yang ketiga. Rabbanin. Huruf ya-nya ditahan, ditekan, ya bertasydidnya
selama 2 harkat. Setelah itu dipanjangkan karena di situ hukum kalau misalkan diwasokan dia hukumnya matole ini cukup 2 harkat. Tapi kalau misalkan wakof berhenti, berarti kalian membacanya boleh 2, boleh 4, boleh 6 karena ke depan itu hukumnya mad alif bersukun. Ya. Terus masuk ke contoh yang keempat. Ummin. Nah, ya bertasyidnya itu ditahan, dimantapkan suaranya bertasyidnya selama 2 harkat. Setelah itu panjangkan. Kalau dalam keadaan wasol membaca panjangnya boleh hanya 2 harkat ya, karena hukumnya matode ini. Kalau misalkan kalian wakof, hukumnya menjadi mad alif sukun, berarti boleh 2, boleh 4, boleh 6 harkat. Sekarang contoh yang kelima. Ailin. Ulangi lagi. Ailin. Nah, ya yang bertasydidnya itu harus dimantapkan bunyinya, ditahan dan ditekan selama 2 harkat. Setelah itu panjangkan. Kalau diwasolkan berarti 2 harkat, kalau diwakafkan berarti boleh 2 harkat, boleh 4 harkat, boleh 6 harkat. Ya. Jadi contoh yang pertama, ketiga, keempat dan kelima itu sama. Wasol dibacanya 2 harkat, kalau wakof boleh 2, boleh 4 dan boleh 6 harkat. Kecuali untuk contoh nomor 2. Huyitum. Nah, wasol wakof dia tetap 2 harkat. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bayangan dong sedikit ya? Ya harus. Masa sih udah nyimak masih ngeblank. Oke, ikuti dulu ya. Ibu ngasih contoh mad tamkin. An-nabiyyin. Oke. An-nabiyyin. Ya, itu contoh yang pertama ya. Ibu kasih contoh dari lafaz ini. Ummiyin. Oke? Ya, bisa ya? Nah, Ibu cukup ngasih contoh 2 aja. Nanti masih banyak kamu bisa cari. Mungkin ada yang ditanyakan dari video yang sudah kamu simak tadi. Kalau nggak ada nanti Ibu yang nanya. Ada? Oke, silakan. Apakah ciri-ciri mad tamkin itu? Siapa yang bisa sebelum Ibu jawab? Oke, silakan jawab. 1, ya. Yang kedua? Terjadi ketika huruf ya berharkat hidup dan tertasyid. Ya. Dengan huruf ya sukun. Ya, gimana? Bisa dipahami nggak sama yang penanya? Bisa ya? Oke, sekarang kalau sudah pada paham, Ibu bagikan LKPD-nya ya. Oke. Nanti kalian cari ya. Cari di Al-Quran, kamu kelompokkan nih. Lafalnya apa, nanti ada di surat apa, keterangannya nanti kalian tulis. Di situ ya, sudah ada kolom-kolomnya, kalian cari. Silahkan. Kerjasamanya ya, kalau dalam kerja kelompok, kerjasamanya harus bagus. Semuanya harus kerja. Bisa? Nggak semuanya Ibu masukin itu. Oke, Ibu anggap sudah cukup ya. Nanti dari kalian silahkan kelompok mana yang mau mewakili untuk mempresentasikan tema tentang mad tamkin. Oke, silahkan ya. Kelompok berapa? Namanya siapa? Silahkan berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan hukum bacaan mad tamkin. Ya.
Lafaz yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabiyyin. Terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 61. Keterangannya, apabila ada dua ya dalam satu kalimat, yang ya pertama bertasjid, ya yang kedua yaitu sukun. Cara membacanya dengan menetapkan bunyi ya yang bertasjid dengan ditekan dan ditahan 2 harakat. Hanya itu yang saya sampaikan. Apabila ada teman yang bertanya. Oke, silakan. Ya. Saya pernah membaca lafaz itu Ya. dalam Quran surat An-Nisa ayat 86. Ya. Yang ingin saya pertanyakan adalah berapa rakaat yang dibaca lafaz huyitum tersebut dalam keadaan wasol dan dalam keadaan wakof? Kat, silakan. Yang menjawab, nama nomor Khalifah, Ya. perwakilan dari kelompok 2. Seperti yang sudah kita simak bersama dalam video pembelajaran, bahwa lafaz huyitum baik dalam keadaan wasol maupun dalam keadaan wakof, cara membacanya sama, yaitu dipanjangkan 2 harakat. Gimana? Gea? Sudah. Oke ya. Jadi huyitum itu kan tadi sudah dibahas ya. Kalian mungkin Gea agak ngelamun sedikit ya. Huyitum itu dalam keadaan wasol maupun dalam keadaan wakof dibacanya 2 harkat. Kalau ya yang bertasydidnya itu tetap dia 2 harkat. Ya. Nah, nanti lihat ke depannya. Karena kan huyitum itu hukumnya mat tabi'i, berarti wasol wakof dibacanya 2 harkat. Paham nggak? Paham. Oke, kalau paham, kita simpulkan bersama ya. Mad tamkin itu cara membacanya ya yang bertasydidnya itu harus ditekan selama 2 harkat. Itu. Ya. Untuk selanjutnya, kalau ke depannya hukumnya mad tabi'i, berarti wasol wakof wasol 2 harkat, dalam keadaan wakof boleh 2 harkat, boleh 4 harkat, dan boleh 6 harkat. Berarti hukumnya gabungan antara mad tamkin dengan mad tabi'i, mad tamkin dengan mad arid lisukun. Gitu ya? Ya. Seperti yang sudah Ibu sering sampaikan, kalau dalam diskusi itu semua harus bekerja sama. Ya, biar semuanya paham. Jangan ini mah yang kerjanya 1, yang ngobrolnya 4 orang. Nanti yang ngertinya cuma 1, yang 4 orang nggak akan ngerti. Ya, kalau dalam diskusi semua ikut gabung cari apa tuh hukum mad tamkin itu ada di surat apa aja. Nanti kamu lihat ciri-cirinya sesuai enggak. Nah, kalau sudah sesuai, oh berarti ini benar contoh dari mad tamkin. Semua harus ikut bekerja. Ya. Nanti kalian di rumah bisa cari referensi lain. Bisa kamu cari di internet, atau tanya orang tua, atau di majalah, atau nanti kalian lihat Al-Quran. Yang penting nanti sesuaikan keterangannya dengan yang sudah Ibu kasih. Ya, cari hukum mad tamkin itu apa aja. Ya, emang kata-katanya nggak akan beda dengan yang sudah Ibu sampaikan tadi. Paling nggak jauh dari An-Nabiyyin, Al-Hawariyin. Cuma nanti di surat-suratnya. Yang ini ada di surat apa, yang ini ada di surat apa aja gitu. Ya. Oke, nanti minggu depan insya Allah kalau kita sehat panjang umur, kita akan membahas topiknya itu tentang mad farqi. Ya, nanti kalian bisa nanti searching-searching atau lihat-lihat di buku-buku pelajaran, di buku tajwid juga boleh. Apa sih mad farqi itu? Biar nanti kalian sedikit-sedikit punya dasar, enggak terlalu gelap tentang mad tamkin. Ya, oke, sepertinya sudah cukup semuanya ya. Sudah kita simpulkan. Sekarang kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bersama-sama membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illal ladzina wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.